Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, saya Stevi Emma Wijayanti. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana menganalisa dan merancang basis data untuk sebuah aplikasi penjualan atau point of sales, serta mengimplementasikannya ke dalam database MySQL. Tujuan dari materi hari ini adalah teman-teman mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisa basis data dengan baik sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Yang kedua, teman-teman mampu merancang sebuah basis data dengan teknik perancangan yang sudah teman-teman pelajari pada mata kuliah di semester sebelumnya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir teman-teman mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan hasil rancangannya ke dalam database MySQL. Baik, kita langsung saja membahas tentang kasus yang akan kita analisa. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, studi kasus kali ini adalah aplikasi penjualan atau point of sales untuk restoran, di mana ada permintaan fitur dari owner restorannya atau pemilik restorannya. Antara lain, yang pertama adalah pemilik restoran menginginkan adanya halaman login, adanya fasilitas untuk autentikasi login sebelum user atau pengguna itu mengakses ke dalam aplikasi. Kemudian yang kedua adalah user atau pengguna aplikasi dapat melakukan pengolahan data menu makanan sesuai dengan menu yang tersedia atau available pada restoran tersebut. Kemudian yang nomor 3 adalah di aplikasi tersebut tersedia fasilitas untuk melakukan transaksi penjualan. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi tersebut memiliki fasilitas untuk menampilkan laporan penjualannya. Nah, itu adalah beberapa syarat atau permintaan dari owner restorannya yang harus kita penuhi. Untuk desain UI-nya sendiri, teman-teman bisa akses link yang sudah saya tampilkan di layar. Berikut ini adalah gambaran desain UI yang sudah saya rancang dari aplikasi Point of Sales untuk restoran. Di halaman yang pertama, seperti biasa ada halaman splash screen. Kemudian di halaman yang kedua adalah halaman login sesuai dengan permintaan owner restoran yang menginginkan adanya autentikasi login sebelum mengakses ke dalam aplikasi. Di halaman yang ketiga akan menampilkan seluruh menu yang tersedia di restoran, sehingga apabila menu tersebut dipesan oleh pelanggan, kasir atau pelayan restoran tinggal klik button add yang sudah terdisplay di halaman tersebut. Kemudian setelah button add diklik, maka menu yang dipesan tadi akan masuk ke dalam halaman order. Di halaman ini akan ditampilkan seluruh menu yang dipesan oleh pelanggan, termasuk informasi total pembayarannya. Jika pesanannya sudah selesai, kasir langsung klik button bayar atau pay now untuk masuk ke dalam halaman pembayaran. Di halaman ini akan ditampilkan total biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian kasir tinggal menginputkan nominal uang yang dibayarkan oleh customer. Sistem akan secara otomatis menampilkan kembalian uang yang harus kita kembalikan kepada customer. Pada halaman ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan sederhana di mana tersedia total transaksi yang dilakukan hari ini, serta list detail dari masing-masing transaksi. Sesuai dengan permintaan restoran, terdapat pula fasilitas untuk melakukan pengolahan data menu makanan, seperti adanya fasilitas untuk penambahan menu baru, kemudian perubahan menu, serta penghapusan menu apabila menu tersebut sudah tidak lagi tersedia di restoran. Sehingga pada halaman ini terdapat fasilitas untuk update data menunya, kemudian untuk hapus data menunya, dan juga ada penambahan data menu baru, di mana halaman untuk penambahan menu baru bisa dilihat pada halaman ini. Ketika kita ingin menambahkan menu baru, maka user atau pengguna aplikasi tinggal menginputkan nama menu yang akan kita tambahkan.
kemudian harganya berapa, dan juga foto atau gambar dari menu tersebut supaya nanti bisa kita tampilkan ke dalam aplikasi. Selanjutnya, kita akan melakukan analisa dan perancangan basis data sesuai dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan dan juga desain UI yang sudah saya tampilkan. Untuk teknik, analisa dan perancangan basis data, teman-teman bebas pilih menggunakan teknik atau metode apa saja sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Namun, pada pembahasan kali ini saya akan menggunakan ERD. Untuk toolsnya sendiri, saya menggunakan Visual Paradigm Online, namun teman-teman bisa menggunakan tools yang lain. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya untuk perancangan basis datanya. Sesuai dengan permintaan owner restoran, diperlukan autentikasi login sebelum pengguna itu bisa mengakses ke dalam aplikasi. Sehingga kita membutuhkan sebuah tabel untuk menampung data pengguna aplikasinya. Maka di sini saya buat tabel pengguna. Di dalamnya terdapat beberapa field. Field yang pertama adalah username dengan tipe varchar 35 gitu ya. Saya posisikan sebagai primary key dengan tujuan agar tidak ada username yang sama. Kemudian field yang kedua ada nama dengan tipe varchar 50. Kemudian ada field level. Jadi level ini saya gunakan tipe N6 di mana terdapat 3 pilihan, kasir, owner, dan admin. Field yang terakhir adalah field password. Saya berikan tipe varchar 50. Nah, itu untuk tabel pengguna. Tabel yang kedua adalah tabel data makanan, karena makanan ini nanti kita butuhkan untuk transaksi penjualan restorannya. Sama seperti tabel pengguna, di tabel makanan ini terdapat beberapa field. Field yang pertama adalah ID makanan dengan tipe char 5. Field ID makanan ini saya posisikan sebagai primary key. Kemudian selanjutnya ada field nama makanan. Saya berikan tipe varchar 35. Untuk harga saya menggunakan medium integer, bukan integer biasa gitu ya. Karena medium integer ini punya rentang nilai sampai dengan 16 jutaan. Jadi saya rasa cukup untuk menampung data harga makanan. Dan yang terakhir ada field gambar. Untuk field gambar sendiri saya berikan tipe varchar 50 karena nanti rencananya adalah data yang kita simpan ke dalam field gambar ini bukan gambar makanannya yang langsung kita simpan ke dalam database, namun hanya nama dari datanya atau nama dari file gambarnya saja. Tabel yang ketiga adalah transaksi penjualan yang merupakan poros dari aplikasi point of sale. Seperti biasa nih teman-teman, ketika kita berbicara dengan tabel penjualan, pasti kita menemukan derajat kardinalitas many to many. Yang artinya adalah satu pelanggan dapat memesan beberapa menu makanan sekaligus dan juga satu menu makanan gitu ya dapat dipesan oleh beberapa pelanggan sekaligus. Nah, maka pada tampilan ERD yang bisa teman-teman lihat di layar gitu ya, saya sudah pisahkan transaksi penjualan menjadi 2 tabel. Alasannya mengapa gitu ya? Seperti yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah basis data. Ketika kita menemukan derajat kardinalitas many to many, maka selalu muncul tabel baru. Alasannya mengapa gitu ya? Karena tidak ada DBMS yang menyediakan derajat kardinalitas many to many. Sehingga harus kita ubah dulu menjadi one to many atau many to one agar bisa diimplementasikan ke dalam DBMS. Untuk transaksi penjualan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, langsung saya pisahkan menjadi 2 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel penjualan, kemudian tabel yang kedua adalah detail penjualan. Untuk di tabel penjualan sendiri, kalau teman-teman amati, teman-teman akan menemukan sebuah field total bayar yang sebetulnya tidak perlu kita tambahkan ke dalam tabel penjualan. Kenapa tidak perlu kita tambahkan? Karena field tersebut adalah hasil proses. Jadi hasil proses dari perhitungan nih teman-teman, dihitung gitu ya. Pesanan pelanggan itu berapa sehingga ketemu nih harganya berapa, kuantitinya berapa gitu ya.
sehingga ketemu total bayarnya berapa. Nah, sebetulnya ini tidak perlu kita tambahkan ke dalam tabel, teman-teman, karena merupakan hasil proses. Namun kenapa di kasus kali ini kita tambahkan total bayar ke dalam tabel penjualan? Alasannya adalah untuk mempercepat proses pengambilan data atau menampilkan informasi laporan penjualannya, teman-teman. Karena mengingat ketika kita bicara transaksi penjualan, data yang kita hadapi pasti sangat banyak gitu ya, cukup banyak gitu ya. Sehingga supaya nanti prosesnya bisa lebih cepat, kita perlu ada trik gitu ya, teman-teman ya. Trik yang harus kita lakukan salah satunya adalah kita simpen nih atau kita tambahkan data total bayarnya. Nah, sama seperti di tabel penjualan, di tabel detail penjualan juga sama, teman-teman. Saya juga tambahkan field subtotal. Ini juga sama, sebetulnya tidak perlu kita tambahkan gitu ya, karena merupakan hasil proses, bukan data yang kita masukkan ke dalam tabel gitu ya, tapi dari penjumlahan atau perkalian harga dikalikan dengan jumlah pesanannya. Nah, kenapa ini perlu kita tambahkan atau kita simpan juga ke dalam tabel detail penjualan? Alasannya seperti tabel penjualan tadi gitu ya. Jadi alasannya supaya nanti proses kita menampilkan data ke dalam aplikasinya gitu ya, atau kita mau bikin laporan penjualan, itu nanti datanya bisa kita tampilkan lebih cepat dibandingkan kita harus memproses terlebih dahulu. Ya, jadi alasannya cukup simpel sebenarnya gitu ya, tapi performa aplikasinya nanti akan cukup signifikan, teman-teman, perbedaannya dibandingkan dengan subtotal atau total bayar ini tidak kita simpan ke dalam tabel. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman, karena aplikasi penjualan kita cukup sederhana gitu ya. Jadi kita tidak perlu tidak membutuhkan terlalu banyak tabel. Kita hanya butuh 4 tabel seperti ini aja. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan implementasikan rancangan ERD yang sudah saya tampilkan di layar ke dalam database MySQL. Sama seperti gambaran atau rancangan ERD-nya, jika tabel tersebut terdapat relasi, teman-teman juga harus tambahkan relasi sesuai dengan derajat kardinalitas yang muncul atau yang tampil di bagian rancangan ERD-nya. Begitu, silahkan diimplementasikan di database MySQL-nya masing-masing. Jika sudah selesai, teman-teman bisa lakukan screenshot untuk desainnya gitu ya. Jadi tidak struktur datanya, langsung desainernya saja, teman-teman, yang ada relasi antar tabelnya. Silahkan teman-teman screenshot, kemudian nanti teman-teman upload gitu ya ke dalam Classroom. Mungkin itu dulu materi hari ini untuk perancangan basis data sampai dengan implementasi basis data. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kita akan gabung lagi di Google Meet untuk melakukan diskusi atau sesi tanya jawab apabila teman-teman menemukan kendala atau ada bagian yang belum bisa dipahami. Dari saya cukupkan. Terima kasih semuanya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.